Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan teramat besar dan banyak sekali kepada kita sekalian. Salah satu kenikmatan yang kita peroleh pada pagi hari ini adalah Allah memilih kita, memilih untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangkaian ibadah sholat subuh, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dan insya Allah mungkin nanti kita dilanjutkan dengan sholat suruh, silaturahim dan lain-lain. Ini pilihan Allah yang wajib kita syukuri. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang hari ini ada keinginan sama seperti kita, datang ke masjid untuk sholat, tapi oleh Allah diberikan sakit sehingga tidak bisa datang ke tempat ini. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang juga ada keinginan untuk hadir seperti kita di masjid yang mulia ini, tetapi mungkin sedang dalam perjalanan. Dan bahkan mari kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang memang lalai, gak mau bangun di subuh hari apalagi datang ke masjid. Oleh karena itu, ini adalah satu kenikmatan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita dipilih oleh Allah untuk sholat berjamaah di masjid ini ya, untuk bertolabul ilmi dan untuk silaturahim. Bagi saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah, dianugerahi kasih sayang Allah dengan sakit, semoga segera Allah sembuhkan. Bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah mudahkan dan lancarkan dalam perjalanannya. Dan bagi saudara-saudara kita yang memang lalai, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan hidayah kepadanya agar bisa bergabung bersama-sama dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah serta thalabul ilmi, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin muslimat termasuk kita sekalian. Jamaah Masjid Baitul Izzah yang dimuliakan Allah. Tadi preambulnya kita bersyukur, lalu kemudian kita lanjutkan dengan sholawat. Sebenarnya cara bersyukur itu seperti apa sih? Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan yang dicontohkan oleh para ulama kita, para guru-guru kita. Seperti apa ya? Banyak cara orang melaksanakan syukur. Ada misalkan teman kita yang baru promosi atau naik gajinya, alhamdulillah, syukuran yuk, saya undang ke rumah untuk makan-makan bersama. Apakah itu cara bersyukur yang baik? Insya Allah baik. Insya Allah baik. Ada juga gitu ya, saudara-saudara kita yang mendapatkan kenikmatan bersyukur dengan mengajak keluarganya, misalkan untuk healing atau rekreasi gitu ya, bersama-sama dan keluarganya, entah itu ke puncak atau kemanapun juga. Bolehkah bersyukur seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Tapi ada juga teman kita yang bersyukurnya beda gitu ya. Gua naik gaji nih, gua promosi nih, ayo bersyukur yuk di diskotik nanti malam, begadang kita sampai pagi. Katanya bersyukur juga gitu.
Mari kita lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama adalah yakinkan dalam hati kita bahwa seluruh kenikmatan yang kita dapatkan sampai dengan hari ini, mulai dari kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh sampai dengan hari ini adalah semata-mata hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yakinkan dalam hati. Jadi jangan sampai begini, saya kan ganteng nih, alhamdulillah dapat istri orang yang cantik. Saya kan cantik nih, dapat istri orang yang ganteng. Dapat suami orang yang ganteng. Iya dong, karena setara. Tidak. Itu semuanya adalah hasil pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lihat rumah saya, kan bagus sekarang. Lihat mobil, lihat kendaraan. Itu kan hasil kerja keras saya. Enggak semata-mata itu. Itu kita harus yakin bahwa itu semuanya hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari semata-mata hasil kerja keras kita. Orang yang bangunnya tadi dini hari sampai dengan sore bekerja keras, ada yang enggak diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Itu yang pertama. Yakinkan dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang kita dapat nikmati hari ini adalah semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara bersyukur menurut para ulama, sebetulnya yang menyatakan ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menyatakan bahwa cara bersyukur yang kedua adalah kita ucapkan dengan lisan kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada minuman ini, kalau kita haus kita minum bismillahirrahmanirrahim, mohon izin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara bersyukur yang disampaikan oleh ulama kita. Ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa kita bersyukur. Dan yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semata-mata untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketiga cara bersyukur ini kita laksanakan, insyaallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita semuanya sudah tahu surat Ibrahim ayat 7 ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan tambahan terus-menerus bagi kita, bagi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati bagi yang ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh adab Allah amatlah pedih. Maka ketika kita diberikan kenikmatan melihat, lihatlah sesuatu yang boleh kita lihat. Lihatlah istri kita yang cantik, lihatlah anak-anak kita, lihatlah Al-Quranul Karim. Insya Allah kenikmatan akan Allah berikan kepada kita, kepada penglihatan kita. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang bukan hak kita. Kita pelototin saja istri orang lain, kita pelototin hal-hal yang bermaksiat bagi mata kita. Sesungguhnya kita sedang mengundang azab Allah SWT. Ketika kita diberikan kaki yang baik, langkahkan kaki kita ke tempat majelis taklim, langkahkan kaki kita ke tetangga untuk silaturahim, langkahkan kaki kita untuk datang silaturahim kepada orang tua kita. Insya Allah itu cara bersyukur yang baik, karena kita diberikan kesehatan kaki untuk melangkah. Jangan sampai kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang bermaksiat. Sesungguhnya kita sedang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita diberikan tangan kita untuk meraih sesuatu, untuk menyentuh sesuatu, maka sentuhlah sesuatu yang memang halal kita sentuh. Itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Rasulullah SAW cara bersyukurnya luar biasa lagi. Ketika beliau sholat tahajud, lama, surat yang dibacanya aja Al-Baqarah, lanjutkan dengan surat An-Nisa dan seterusnya, amat sekali.
dan menyebabkan apa? Kakinya sampai bengkak. Ibunda kita Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa engkau sholat sampai kakimu bengkak seperti itu?" Jawabannya sangat sederhana. Tidakkah aku boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara bersyukur Rasulullah SAW seperti itu. Bapak-bapak pernah kakinya bengkak, Pak? Seperti Rasulullah SAW. Saya pernah bengkak karena asam urat. Karena asam urat gitu ya, sampai terbaring di rumah sakit 1 minggu waktu itu. Bukan karena sholat, nggak sanggup kita ternyata melakukan hal seperti itu. Pagi hari ini alhamdulillah saya tadi dibisikin oleh Pak Kaswadi, bisa ngisi kajian nggak? Waduh, saya bilang kalau kajian itu terlalu berat lah buat saya. Mendingan kita ngopi aja lah, ngobrol happy tentang sesuatu yang bermakna. Jadi mari kita berinteraksi. Kita mungkin habis ini juga bisa ngopi di rumahnya masing-masing kalau kopi hitam. Tapi kalau ngobrolnya mari kita ngobrolkan pada pagi hari ini. Kalau misalkan tembakan seperti begini gitu ya, tiba-tiba kita harus isi kajian, yang kepikir apa nih judulnya gitu ya, yang harus sampaikan. Karena tadi bersyukur itu baru pembukaan gitu. Baru pembukaan gitu. Insya Allah kita sampai waktu syuruk ya Pak Kaswadi ya, Insya Allah. Atau mungkin tidak terlalu dekat ke syuruk lah. Pagi hari ini mari kita perbincangkan sesuatu yang ya mudah-mudahan ada manfaatnya, baik bagi diri saya maupun bagi kita semuanya. Qalbun salim adalah syarat utama masuk surga. Kenapa orang tidak masuk surga? Karena orang berdosa. Saya percaya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tidak berdosa besar. Misalnya syirik. Ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih ke dukun sekarang? Yakin saya nggak ada. Apalagi mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Yakin saya. Satu poin tuh bisa masuk surga karena kita tidak syirik kepada Allah. Ada ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang yang berzina. Saya yakin di ruangan ini nggak ada yang melakukan itu. Yakin. Karena itu dosa besar. Ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang sampai dengan hari ini masih mengadu domba. Saya sangat yakin juga di tempat ini, di ruangan ini yang hadir di sini tidak melakukan dosa-dosa besar seperti itu. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan terbebas dari dosa-dosa besar yang seperti itu karena kita tahu betul. Tetapi ada dosa-dosa yang mungkin tidak terasa. Justru ini membahayakan bagi kita karena tidak terasanya gitu. Apa itu? Mari kita lihat. Di dalam hati kita, di dalam diri kita ada yang namanya hati. Ya. Kita akan merasakan bahagia bukan karena kita punya rumah yang banyak, bukan karena kita punya harta yang banyak, tetapi karena rasa yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kaitannya dengan hati, dengan qalbun salim ya, yang oleh Allah disyaratkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'. Di suatu hari tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Al-mal, harta-hartamu. Wala banun, anak-anakmu. Harta nggak bermanfaat, anak-anak nggak bisa bantu. Tetapi yang Allah harapkan untuk datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fi qalbun salim, hati yang selamat. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di dalam badan kita ada sebuah fisik ya, hati kita.
atau bahasa Al-Qur'annya adalah qalbun. Mari kita sepakati, kira-kira menurut bapak-bapak, qalbun kita di dalam fisiknya itu ada di mana? Ada yang bisa membantu? Qalbun kita ada di mana secara fisik kira-kira? Ya? Di sini ya. Menurut Pak Kaswadi di sini. Para ulama menyatakan ya. Sini. Bahasa Al-Qur'annya qalbun itu ternyata fisiknya adalah jantung. Boleh ibu-ibu, bapak-bapak kita pegang jantung kita masing-masing. Kita. Ada terasa sesuatu kan di situ? Dek, 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 bergetar jantung kita. Ya Allah, alhamdulillah. Ini kenikmatan bapak-bapak ibu sekalian. Terima kasih yang sudah memegang jantungnya. Jantung kita ketika usia kita 4 bulan di rahim ibunda kita, dihembuskan, ditiupkan roh pada kita, mulailah berdetak. Ada yang pernah menghitung berapa kali detakan jantung kita dari mulai kita berdetak sampai dengan hari ini? Kira-kira berapa kali? Bayangan aja. Barangkali gitu ada yang bisa bantu. Berapa? 60. 60 kali sejak kita hidup sampai dengan hari ini. Enggak. Sampai dengan hari ini sejak kita hidup. Lupa ya. Menurut guru saya, seorang ahli kesehatan, konon katanya jantung kita tuh berdetak rata-rata bagi yang normal itu antara 70 sampai dengan 120 kali. Bukan karena saya, kata guru saya. Ya? Per menit. Tadi betul. 60 ya? Berarti 1 detik 1 ya. Betul. Tapi kalau kita ambil rata-rata aja 100 ya, jangan 70, 60, 110. Katakanlah yang normal itu 100 kali. Berarti dalam 1 menit dek 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 dek, alhamdulillah 100 kali itu dalam 1 menit ya. Kita hitung sejak kita diberikan detakan jantung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini, kira-kira sudah berapa kali berdetak jantung kita? Bagi yang usianya 50 tahun, tinggal hitung aja lah. 1 menit 100 kali, berarti 1 jam itu tinggal hitung aja 60 kali 100 kali. Berarti berapa? 60 kali 6.000 kali. Dek dek dek. Bagi yang usianya sekarang sudah 50 tahun, hitung aja 50 tahun kali sekian. Sudah lebih dari 1,3 miliar kali jantung kita didetakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya jantung kita oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan detakannya sampai dengan 40, kira-kira apa yang terjadi? Dak, 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 pelan. Sudah pasti masuk UGD. Jangankan untuk beraktivitas, jalan kaki aja susah. Hanya detak aja sama Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Lalu kemudian masuk UGD, masuk rumah sakit, ternyata detakan jantungnya sudah tidak normal, sangat rendah. Oleh dokter harus dioperasi, dipasang pemicu jantung pakai baterai biar naik detakannya sampai dengan 70 minimal. Kira-kira biaya operasinya berapa itu? Tidak kurang dari 100 juta insya Allah. Itu kalau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan jantung kita jadi 200. Duk, 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 duk. Apa yang terjadi? UGD juga. Bahkan barangkali ada yang langsung meninggal. Yang mengatur detak jantung kita siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita bersyukur. Itu baru dari sisi jantung.
Setiap 3 menit konon katanya deg 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 jantung kita memompa darah sebanyak 3 liter mengalir ke seluruh tubuh kita sampai ujung kepala kita dan sampai ujung kaki kita, tanpa masuk ke rambut dan tanpa masuk ke kuku. Begitu terus diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian miliar manusia yang hidup di dunia ini. Alhamdulillah kita termasuk ada di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, di jantungnya oleh Allah Subhanahu wa taala didetakkan secara normal. Ada lagi loh yang jantungnya tuh deg 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 deg. Aduh. Itu sangat kesulitan, bernapas sangat sulit, bergerak sangat capek gitu ya. Dan itu pasti kalau kita masuk ke UGD itu akan dioperasi. Namanya ablasi. Ablasi itu konon katanya ada aliran-aliran listrik yang mengalir di jantung kita itu distabilkan supaya tidak menyebabkan deg 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 deg. Itu 300 juta operasi. Oleh karena itu, sekali lagi wajib bagi kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dari sisi jantung. Mari kita lihat dari sisi oksigen yang kita hisap. Lalu kemudian kita lihat air minum yang kita minum. Bahkan kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara tadi. Satu, yakin di dalam hati bahwa segala kenikmatan hanya datang dari Allah. Yang kedua, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kenikmatan. Dan yang ketiga, jadikan seluruh kenikmatan menjadi sarana peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lalu kemudian bagaimana kaitannya jantung kita secara fisik, lalu kemudian hati kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan atau menjadikan kolbun yang salim. Apa itu kolbun salim? Kembali Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa 3 kategori kolbun kita. Yang pertama kolbun salim. Kolbun salim itu adalah kolbun yang selamat, kolbun yang bersih. Lalu kemudian kolbun yang berpenyakit, kolbun yang sakit. Dan yang ketiga kolbun yang mati. Apa itu kolbun yang sakit? Kolbun yang sakit adalah kolbun yang di dalam hati kita bersarang penyakit. Apa penyakit hati? Iri, dengki, ria, uzub, takabur. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang memang diilhamkan, yang memang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala tanamkan. Fujur. Fujur itu adalah kecenderungan bagi kita untuk berbuat maksiat karena adalah hati kita yang bersarang penyakit-penyakit tadi. Wa taqwaha. Jadi seimbang oleh Allah, disimpan di dalam hati kita itu. Fujur dan takwa. Takwa kecenderungan bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ditanamkan. Tinggal kita yang mau mengendalikannya, mau pilih yang fujur atau mau pilih yang takwa. Fujur akan lebih berkembang, akan lebih kuat karena diasupi oleh setan dari luar dengan racun-racun hati yang biasa kita lakukan. Penyebabnya apa? Penyebab racun hati. Satu, kita terlalu banyak bicara yang bukan hak kita bicarakan. Pak Kaswadi galak banget. Barangkali ucapan begitu, ucapan yang kita tidak sadari bisa menyakiti hati Pak Kaswadi. Kita nggak tahu hati Pak Kaswadi itu sakit hati atau tidak dengan ucapan kita. Dan itu adalah lisan kita yang secara spontan biasa kita keluarkan. Lisan yang begini yang membahayakan, yang justru mengantarkan kita kepada kolbun yang tidak salim.
Oleh karena itu syarat qalbun salimnya dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berdosa, berghibah. Karena kita berdosa. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang siapa yang pengumpat. Bagi siapa yang suka marah-marah. Padahal ngumpat dan marah-marah itu adalah keluhan kita sehari-hari barangkali. Justru dosa ini yang berat. Kalau tadi saya bilang berzina tidak, saya yakin di sini tidak ada yang berzina. Mengadu domba, saya yakin di sini tidak ada yang mengadu domba. Datang ke dukun, saya yakin di sini tidak ada yang datang ke dukun. Tetapi kalimat-kalimat spontan yang mungkin tidak kita rasa menyakiti hati orang lain, itu adalah kedoliman yang pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab di yaumil akhir kelak. Itu yang menggelincirkan kita. Oleh karena itu, mari kita bersihkan. Satu, ya, racun hati itu banyak ngomong gitu. Yang kedua, banyak makan, terutama makannya makan yang tidak halal. Ketika kita membeli makanan dari uang yang haram, kita makan, dialirkan ke seluruh darah kita dengan nutrisi, kelakuan kita menjadi tidak baik. Udah gitu diberikan pula kepada anak-anak kita dari uang haram dimakan oleh anak kita. Naudzubillahi min dzalik. Kita sekeluarga orang yang tidak memiliki qalbun yang salim. Ini sangat-sangat berbahaya. Lalu kemudian juga bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, itu adalah racun. Makanya kita senang ya, datang ke masjid, oh Pak ini lagi, Pak ini lagi. Berarti yang soleh itu ini, alhamdulillah. Kita bergaul dengan orang-orang yang soleh yang hadir senantiasa di dalam masjid ini. Kita akan ke bawah soleh, alhamdulillah. Saya senang kalau ke Baitul Izzah itu, masya Allah. Orangnya soleh-soleh semuanya, jadi saya ke bawah soleh. Oleh karena itu, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, itu merupakan racun hati yang ditanamkan kepada kita oleh syaitan. Untuk apa? Hati kita menjadi tidak bersih. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar hati kita menjadi qalbun salim? Tentu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian semuanya paham dan tahu. Jawabannya hanya satu, zikir. Ada koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir itu kan bermacam-macam. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Abdul dzikri yang utama adalah membaca Al-Qur'an. Abdul dzikri yang utama adalah membaca subhanallah walhamdulillah dan lain-lain. Itu adalah zikir, upaya kita agar kita senantiasa berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang mari kita mulai hari ini kita tetapkan dalam hari kita dan kita lazimkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadal Qur'an, Allah menurunkan Al-Qur'an ini. Lau anzalna, seandainya Al-Qur'an ini aku turunkan ala jabal, kepada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur berantakan, pecah belah, hancur. Allah menyatakan seperti itu. Kalau Al-Quran diturunkan kepada gunung di Saudi Arabia itu kan tidak seperti di kita ya, hijau gitu. Di sana tuh gersang, keras. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asr menyatakan seperti itu. Kalau saja Al-Qur'an Karim ini diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur berantakan, terpecah belah. Min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perumpamaan. Di dalam hati kita ada yang keras, di dalam diri kita ada yang keras. Maka cara menghancurkan kekerasan di dalam diri kita adalah dengan mentadaburi Al-Quranul Karim, yang apabila Al-Quranul Karim itu kita tanamkan, kita tadaburkan di dalam hati kita, kekerasan hati kita akan hancur lebur. Oleh karena itu, alhamdulillah, kemarin Kamis subuh kita sama-sama ngaji Al-Kahfi.
Al-Quranul Karim. Bagaimana mentadabburi Al-Quran agar hati yang keras menjadi lunak dan agar menjadi qalbun salim? Insya Allah tentu dengan mentadabburi Al-Quran. Satu, mohon maaf apabila sampai dengan hari ini ada di antara kita yang belum bisa baca Quran, wajib hukumnya jangan menzalimi diri sendiri. Wajib hukumnya untuk bisa baca Quran. Alhamdulillah sih di Baitul Izamah semuanya bisa, insya Allah. Yang kedua, pelajari Al-Quranul Karim, baca Al-Quranul Karim sampai kita paham. Kalau kita sudah paham, tentu kita laksanakan. Dan hal terbaik dari semua itu adalah kita ajarkan. Apapun kemampuan kita di dalam mentadabburi Al-Quran Karim, kita ajarkan mulailah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita cintai, istri kita, anak kita, suami kita, tetangga kita, jamaah-jamaah. Jadi fungsi Al-Quranul Karim yang jarang kita pahami adalah ternyata selain dia menjadi hudal linnas, selain dia menjadi hudalil muttaqin, selain dia menjadi al-furqan, pembeda yang yang benar dan yang batil, ternyata Al-Quranul Karim berfungsi untuk menghancurkan kekerasan hati kita, sehingga penyakit-penyakit di dalam hati kita yang bersarang hancur oleh Al-Quranul Karim. Insya Allah kita akan mendapatkan qalbun salim. Lalu kemudian ada zikir yang luar biasa, yang dengan ini insya Allah kita akan terbebas, kita akan jauh dari perbuatan keji dan munkar. Apa itu? Kan zikir itu ya, subhanallah, mensucikan Allah, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berzikir itu juga baca Quran. Aktivitas apa yang dalam keseharian kita, seluruh dari rangkaian zikir itu kita lakukan. Hanya satu. Semuanya ada di situ. Doa juga zikir, yaitu aqimis shalah. Kita dirikan sholat. Konsisten kita dengan sholat. Insya Allah hati kita akan qalbu. Di dalam sholat kita ada mengagungkan Allah, mulai dari takbir Allahu Akbar, itu dzikir. Di dalam sholat kita membaca Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Itu baca Quran, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wasburi, itu doa. Di dalam sholat juga kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, pada pagi hari ini insya Allah dua hal saja kita lakukan, itu kita akan mendapatkan qalbun yang salim. Karena kita konsisten untuk melaksanakan sholat, dan kita konsisten untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Jangan pernah kita lewatkan itu. Al-Quranul Karim jangan pernah kita tidak baca walaupun satu ayat satu hari. Syukur-syukur 1 juz satu hari, 30 juz satu hari kalau bisa. Masya Allah. Pertanyaannya, saya udah sholat sehari 5 kali yang wajib. Saya sudah sholat rawatib juga kita lakukan, tetapi saya kok masih ngomongin orang. Saya sudah sholat, tetapi kok kwitansi di kantor kok saya tambahin nolnya 1, dari 3 menjadi 4 nolnya. Itu korupsi namanya. Saya sudah sholat kok, tetapi saya menzolimi istri dan anak-anak saya. Kalau begitu bagaimana dong sholatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh kemenangan bagi orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini poin pertama salat kita.
Siapa orang yang qalbun salim nanti? Yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Yang khusyuk seperti apa juga? Ini pertanyaan juga. Tiap pagi kita sholat, tiap siang kita sholat, tiap sore, tiap malam, tiap dini hari kita sholat. Tetapi kok ketika Allahu Akbar ingat sama hutang, Allahu Akbar ingat anak yang jauh, kita tidak khusyuk. Karena apa? Kita barangkali mempersepsikan khusyuk itu adalah sesuatu yang berat. Padahal sesungguhnya kalau Allah sudah perintahkan alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, untuk khusyuk pasti bisa. Pasti. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala kok. Hanya kadang-kadang kita berpikirnya seperti ini. Para sahabat itu khusyuknya luar biasa. Ketika dalam sholat waktu perang, lalu kemudian tertancap panah di dalam betisnya, kena betisnya sampai tidak terasa saking khusyuknya. Itu sahabat. Kita bisa seperti itu. Bahkan ada yang tertancap dadanya, tangannya oleh panah, lalu kemudian dia sholat, sebelum sholat minta bantuan kepada temannya, kepada sahabat yang lain, tolong cabut panah ini ketika aku sedang sholat. Saking apa? Khusyuk. Saking khusyuknya tidak terasa. Anak panah yang menancap kepada tubuh. Kita bisa seperti itu? Saya yakin nggak bisa. Kita bukan level sahabat. Tetapi khusyuk itu sederhana sesungguhnya. Fokus kepada Allah, abaikan yang lain. Saya ngobrol dengan Pak Haji Michael, membicarakan tentang apalah. Ayo kita berbisnis misalnya, ngobrol. Khusyuk saya deh. Anak saya manggil, "Pak." Saya abaikan panggilan saya. Saya tetap ngobrol dengan Pak Michael. Itu khusyuk. Lalu ketika kita sedang sholat, kita sedang berdialog, kita sedang berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mohon kita paham apa yang kita dialogkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Allahu Akbar sampai dengan tahiyat akhir, insyaallah ya. Kita fokuskan, lalu kemudian abaikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat. Sebetulnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya banyak sekali yang kita ingin ngopi itu, tapi suruh udah masuk sepertinya ini. Dan alhamdulillah, insya Allah saya juga ada tugas manasik umroh Pak Kaswadi di Kapling Pemda jam 8, jadi harus siap juga itu. Dua hal itu saja agar kita qalbun salim. Mari kita sholat khusyuk. Dan satu lagi deh, sholatnya as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Jangan sampai kita menunda-nunda waktu sholat kita. Mari kita tutup ngopi bareng pada pagi hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya dan bagi ibu-ibu dan bapak sekalian. Allahumma shalli sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasulillah ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah, yang telah memberikan kenikmatan yang terlalu besar dan banyak sekali kepada kami sekalian ya Allah. Ya Allah, tetapi cara bersyukur kami mungkin tidak Engkau senangi ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah apabila kami lalai untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah kami hadir di sini, kami bisa hidup seperti ini adalah wasilah dari orang tua kami ya Allah. Ibunda kami ya Allah yang luar biasa,
melahirkan kami, mendidik kami, memberikan contoh yang baik, melarang hal-hal yang tidak boleh, dan memberikan jalan kepada kami untuk melakukan hal-hal yang baik, ya Allah. Ibu kami adalah ibu yang senantiasa mengayomi kami, ya Allah. Ibu kami adalah ibunda yang senantiasa cerewet kepada kami, ya Allah, untuk supaya kami menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Tetapi ibunda kami sehebat apapun, ibunda kami luar biasa apapun, dia adalah manusia biasa seperti kami, mungkin memiliki dosa juga seperti kami, ya Allah. Oleh karena itu, ampuni dosa dan kesalahan ibunda kami, ya Allah. Apabila ibunda kami hari ini sudah di alam barzah, ya Allah, terangi alam barzahnya, ya Allah. Terangi alam barzahnya, luaskan alam barzahnya, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Allah. Jauhkan daripadanya siksa kubur, ya Allah, dan kelak, ya Allah. Jauhkan daripada siksa neraka. Masukkanlah dia ke dalam surgamu, ya Allah, bersama orang-orang yang saleh. Bagi ibunda kami yang sekarang masih hidup, ya Allah, panjangkan usianya dalam ketakwaan, dalam ketaatan, dan kesehatan yang Kau jaga, ya Allah. Bahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat, ya Allah, dan wafatkan kelak dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Ya Allah, ayahanda kami, ya Allah, orang yang luar biasa, membimbing kami, mengajarin kami baca Quran, mengajarin kami untuk sholat, ya Allah. Ayahanda kami, ya Allah, mencari nafkah dari subuh sampai malam tanpa ada keluhan. Tidak pernah dia menangis di depan kami, ya Allah. Walaupun kami tahu banyak hal-hal yang dihadapi, banyak penderitaan yang dilalui oleh ayahanda kami, ya Allah. Tetapi beliau adalah orang yang kuat, hebat, ya Allah. Tetapi ayahanda kami juga adalah seorang manusia yang mungkin punya dosa seperti kami. Oleh karena itu, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Bagi orang ayahanda kami yang sekarang sudah di alam barzah, ya Allah, terangi alam barzahnya, luaskan alam barzahnya, ya Allah. Jauhkan daripada siksa kubur, kelak jauhkan pula dari siksa api neraka, dan terimalah dia di surga firdausmu, ya Allah, tanpa hisab. Hadirkan bersama dengan para rasul, para nabi, para orang soleh, dan kami. Amin, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ayahanda kami yang saat ini masih hidup, panjangkan usianya dalam ketakwaan, ketaatan, dan kesehatan yang Kau jaga. Bahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat, ya Allah, dan wafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Amin, ya Allah. Ya Allah, bagi kami, ya Allah, yang tidak sempurna dalam ibadahnya, bagi kami, ya Allah, yang tidak sempurna dalam memegang amanah, bagi kami, ya Allah, yang tidak memiliki integritas, ya Allah, tidak jujur, ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Bimbinglah kami untuk senantiasa ada di jalan lurus, ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.